ini menunjukkan bahwa Quran turun sekali waktu dalam jumlah yang sempurna. Jumlatan wahidah, satu kitab utuh dari Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah atau langit bumi itu. Nah, proses tahapan yang kedua atau tahapan yang kedua Quran itu turun secara berangsur-angsur. Turun secara tafsilian, secara berangsur-angsur. Inilah yang nanti dalam Sirah Nabawiyah disebut Nabi itu dakwah di kota Mekah selama 13 tahun dan di kota Madinah selama 10 tahun. Maka kurang lebih secara berangsur-angsur selama 23 tahun itulah Quran itu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah istimewanya Quran. Quran Allah turunkan dalam kondisi yang berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Jamaah dirahmati Allah, tentu dalam buku-buku ulumul Quran ya tentang ilmu Al-Quran kita akan banyak mendapati betapa hikmah luar biasa Quran itu Allah turunkan kepada nabinya dengan cara berangsur-angsur. Ahlan wa sahlan, selamat datang Ustaz. Quran turun berangsur-angsur. Terkadang Bapak Ibu, Quran Allah turunkan itu untuk menghibur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa contohnya? Quran Allah turunkan secara berangsur-angsur untuk menjadi penghibur hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya terkait dengan kisah-kisah umat terdahulu. Pada saat Nabi SAW nanti di kota Mekah, banyak sekali tantangan dakwah Nabi. Kemudian untuk menghibur Nabi supaya tidak tidak patah semangat dalam berdakwah itu Allah hibur. Di antara bentuk surat hiburan Nabi itu contohnya surat Yusuf. Bapak Ibu, surat Yusuf itu isinya apa? Surat Yusuf ini isinya apa? Kisah tentang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kalau kita cermati, surat Yusuf itu kalau kita pelajari, kita tadabburi, isinya penuh dengan ujian. Mulai dari masih kecil ya, sudah dimasukkan ke dalam sumur oleh saudaranya sendiri. Nanti selamat dan bisa naik ke daratan, dibawa oleh para pedagang, dijual di pasar. Bahkan dijualnya bukan dengan harga yang mahal ya, bisa manin vaksin darohim, dijual dengan harga yang sangat murah. Coba ini kan penderitaan yang bertubi-tubi. Nanti masuk ke istana bukan tambah nyaman enak hidup di istana, kena apa Bapak Ibu? Fitnah. Ya, difitnah karena saking gantengnya Nabi Yusuf itu. Quran menyebutkan saking gantengnya Nabi Yusuf itu sampai para wanita kota Mesir dikumpulkan oleh istrinya raja, kemudian dikasih apel, terus dikasih pisau Ibu ya, dikasih pisau, kemudian Nabi Yusuf diminta untuk lewat di depan para ibu-ibu ini. Quran menggambarkan waqatta'na aydiyahunna. Ibu-ibu ketika melihat wajah Nabi Yusuf itu sampai mereka itu nggak sadar mereka sedang mengiris-ngiris tangan mereka sendiri. Orang tampan itu bisa membius ya. Biusnya tampannya Nabi Yusuf itu nggak terasa, ibu-ibu itu ngiris-ngiris tangannya sendiri. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj kemudian dipertemukan dengan Nabi Yusuf di langit yang kesekian itu, Nabi menyebut saya diketemukan dengan Nabi Yusuf yang tampannya mewakili setengah dari tampan penduduk bumi ini. Kira-kira gimana tampan Nabi Yusuf itu? Kira-kira kayak wajahnya Pak siapa di sini kira-kira? Saking tampannya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan Allah turunkan satu surat penuh tentang kisah Nabi Yusuf. Supaya terhibur ya, bahwa yang sakit itu bukan hanya Nabi Muhammad saja. Dulu Nabi Yusuf juga sakit seperti itu ya. Bahkan penderitaannya panjang. Zaman dirahmati Allah, terkadang Quran turun secara berangsur itu untuk menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ada yang salah dari Nabi. Apa contohnya Bapak Ibu? Quran yang Allah turunkan tapi fungsinya menegur.
Nah, ini dalam juz 30 sering kita baca surat Abasa. Itu kan kisahnya ada seorang sahabat senior ya, sahabat yang buta namanya Abdullah bin Umi Maktum, hendak belajar kepada Nabi SAW. Kemudian dalam waktu yang sama ada tokoh-tokoh tamu luar biasa datang dari luar Jazirah Arab yang juga ingin ketemu Nabi. Kemudian Nabi bermuka masam kepada sahabat Abdullah bin Umi Maktum, lebih mementingkan tamu agungnya tadi daripada sahabatnya sendiri. Padahal Abdullah bin Maktum ini seorang muslim luar biasa, adapun tamu yang lain ini tentu belum masuk Islam. Maka wa tegur abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ya. Engkau bermuka masam, ya. Sedangkan datang kepadamu seorang yang dalam kondisi buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Ini ayat-ayat yang Allah turunkan untuk teguran kepada Nabi SAW. Dan yang lainnya tentu ya. Terkadang juga Allah turunkan Al-Quran secara berangsur itu untuk menjelaskan hukum. Menjelaskan hukum. Contoh misalnya satu saat ada seorang sahabat, dan ini juga disebutkan dalam beberapa kitab Asbabun Nuzul, termasuk Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyebutkan tafsir surat Hud ayat yang ke-114 kalau nggak salah. Ketika ada seorang sahabat siang hari atau pagi hari berjualan kurma di pasar, kemudian datanglah seorang wanita untuk membeli kurma yang kualitasnya bagus. Ternyata habis kurmanya, kemudian sang penjual laki-laki ini mengatakan, wahai si fulana, sekiranya engkau tetap ingin beli kurma yang bagus, ayo ke rumah. Saya ada kurma di rumah. Tiba-tiba kemudian sampai rumah, masuk rumah, ternyata ini sahabat ya Bapak Ibu ya. Sahabat ini kemudian ngerangkul wanita tersebut sampai mencium wanita tersebut. Tapi jangan dibuat alasan ya. Sahabat aja kayak gitu berarti kita boleh enggak ya. Ini juga nanti ditegur ya, enggak jangan kayak gitu. Nah, namanya khilaf ya. Sedang wanita ini kemudian ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah ya. Akhirnya tersadar ya. Kemudian selesai peristiwa itu, ini pagi hari, menjelang waktu duhur, kemudian sahabat ini datang kepada Nabi, ya Rasul, celaka aku. Tadi ada seorang pembeli wanita hendak beli kurma, kemudian datang ke rumah saya, kemudian melakukan ini seperti ini. Bagaimana ya Rasul? Apa yang harus saya lakukan? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah, saya nggak bisa ngasih keputusan, tunggu dulu ya, kita sholat zuhur dulu. Artinya Nabi nggak mesti memberi jawaban. Apa yang harus dilakukan untuk si orang tadi? Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat di dalam Al-Quran, surat Hud, nanti monggo bisa dicek. Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan, wa aqimis sholata tarafayun nahari wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Di sini poinnya Allah sampaikan innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan yang baik itu bisa menghapus perbuatan yang buruk. Selesai turun ayat itu pada saat Nabi sholat. Selesai sholat kemudian Nabi berkata, siapa di antara kalian tadi yang bertanya kepadaku tentang kondisinya di pagi tadi? Seorang sahabat mengatakan, saya ya Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, bergembiralah engkau karena Allah telah mengampuni dosa-dosa. Turun kepadaku satu ayat, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan yang buruk. Karena tadi sebelum sholat dia melakukan suatu dosa, kemudian sebelum sholat dia berwudu, kemudian dia sholat zuhur bersama dengan Nabi. Amal kebaikan inilah yang menyebabkan dosa-dosa sebelum sholat tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitulah Quran turun kepada Nabi terkadang untuk menjawab satu persoalan yang dihadapi oleh para sahabat dan Nabi nggak bisa menjawab. Dan tentu banyak yang lainnya dalam kitab-kitab Asbabun Nuzul kita akan dapati detail bagaimana Quran turun berangsur-angsur itu. Nah, zaman rahmati Allah, inilah istimewanya Quran. Tentu nanti ada pelajaran tersendiri. Kenapa Quran itu Allah turunkan secara berangsur-angsur? Ada tahapan-tahapan hukum yang kemudian Allah terapkan untuk kehidupan manusia.
Bapak Ibu ngapunten nih. Kita berpuasa Ramadan sini seperti ini. Apakah dulu sejak zaman Nabi sampai kita